شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah berjumpa kembali di program serial Ramadan Surabaya Mengaji. Dan insyaallah serial Ramadan ini akan tayang setiap hari selama bulan Ramadan di channel YouTube Surabaya Mengaji. Insyaallah akan membahas topik atau tema-tema menarik seputar bulan Ramadan. Dan alhamdulillah kita sudah kedatangan tamu, yaitu guru kita Al-Ustadz Abu Ubaidah Yusuf Asidawi. Hafizahullah ta'ala. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, Masya Allah. Tapi Ustadz, kita berbicara mengenai bulan Ramadan Ustadz ya. Bulan Ramadan memang momentum bagi umat muslim untuk beramal soleh Ustadz ya, baik yang muslim ataupun muslimah. Namun terkadang ada muslimah yang galau Ustadz ketika bulan Ramadan tiba, qadarullah haid pada bulan tersebut Ustadz. Dan mungkin ada secercah motivasi Ustadz untuk para muslimah yang mungkin qadarullah sedang haid ketika bulan puasa. Monggo Ustadz, tafadhol Ustadz. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Ya. Memang ya sebagai seorang wanita sudah kodratnya sunnatullah bahwa dia akan mengalami ya masa haid setiap bulannya. Nah, terus suatu hal yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada wanita-wanita anak Adam. Dulu pernah Aisyah radhiyallahu anha ketika haji bersama Nabi SAW, ketika sahabat-sahabat yang lain bisa tawaf, ya dia nangis. Kenapa nangis? Karena dia haid, ya nggak bisa tawaf. Melihat hal itu, maka Nabi SAW menghiburnya. Ya, kata Nabi SAW, inna hadza syai'un qad katabahu Allahu ala banati Adam. Wahai Aisyah, nggak usah nangis, nggak usah sedih, ya karena ini adalah sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya bagi wanita ya yang tengah haid misalkan, baik saat haji atau umroh atau saat puasa atau haid sehingga dia nggak bisa sholat, nggak usah sedih. Ya kenapa? Karena itu adalah suatu hal yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak perlu bersedih hati. Ya, alhamdulillah masih ada kesempatan bagi kita untuk berpuasa tapi di hari-hari yang lain. Ya, yaitu mengqadha di hari-hari yang lain. Makanya orang yang haid maka dia berkewajiban untuk mengqadha di hari-hari yang lainnya. Terus bagaimana di bulan Ramadan? Alhamdulillah juga. Yang nggak boleh kan puasa sama sholat. Nah, ya, alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Bukankah wanita itu kalau haid nggak bisa sholat dan nggak bisa puasa? Tapi kan ibadah-ibadah yang lain bisa. Membaca Al-Quran bisa, sedekah bisa, berzikir bisa, berdoa bisa. Ya, dan yang tidak kalah pentingnya adalah misalkan kalau bagi para wanita nyiapkan Masya Allah. masain untuk suaminya, masain untuk anak-anaknya, ya itu dia bisa juga mendapatkan pahala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, man fattara sha'iman kana lahu mislu ajri sha'im la yanqusu min ajrihi syai'. Siapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa. Sedangkan pahala dia sendiri nggak berkurang. Jadi seorang ibu atau seorang istri dia haid tapi dia masakkan, nyiapkan untuk orang-orang yang berpuasa, suaminya, anak-anaknya, dia juga dapat pahala. Ya, juga dapat pahala. Dan yang tidak kalah pentingnya juga adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup ini antara dua pilihan. Pilihan kita senang, kemudian kita bersyukur. Pilihan ketika kita mendapatkan ujian, kita sabar. Itu juga adalah pahala. Nabi SAW mengatakan, at-ta'imu asyakir bimanzilati as-sa'imis sabir. Orang yang makan kemudian dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, syukur dengan hatinya, syukur dengan lisannya, syukur dengan anggota badannya, itu kedudukannya seperti orang yang berpuasa dan sabar. Masya Allah.
ya. Jadi kita yang nggak berpuasa nih kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-nikmatnya, ya. Itu keutamaannya seperti orang yang puasa juga. Jadi intinya bagi wanita muslimah saudari-saudariku yang tengah haid, ya nggak usah berkecil hati, nggak usah sedih, ya masih banyak peluang-peluang, pintu-pintu pahala yang Allah SWT buka di bulan puasa. Kalau kita nggak bisa sholat, kalau kita nggak bisa berpuasa di bulan Ramadan, ya alhamdulillah, ya masih banyak peluang-peluang lainnya yang bisa kita lakukan, ibadah-ibadah, pahala-pahala yang bisa kita lakukan, ya. Jadi jangan kita berkecil hati, jangan kita sedih, tetap optimis, tetap bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz atas nasihatnya. Masya Allah. Dan bagi para muslimah, tetap semangat. Semisal qadarullah datang bulan atau haid, insya Allah masih banyak amalan-amalan yang mendapatkan pahala juga di sisi Allah. Mungkin bisa seperti menyiapkan makanan, kemudian mengkhatamkan Al-Quran, atau mungkin juga bersabar atas datang bulan tersebut. Nah, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Mungkin bagi teman-teman yang mungkin kelewatan belum menonton serial Ramadan sebelumnya, bisa dicek di channel YouTube Surabaya Mengaji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس